Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saat ini kita berada di Turbo Sentra Agribisnis Pondok Pesantren Turbo Siman. Lokasinya berada di tempat budidaya vanili. Nah, ini di samping saya sudah hadir penanggung jawab untuk tim ahli dari budidaya vanili yang kita kembangkan di tempat ini. Ini mohon maaf waktunya Om Idris, perkenalkan beliau Om Idris. Tinggalnya juga tidak jauh dari lokasi kita yang ada di Pondok Pesantren, masih di desa yang sama. Tapi aslinya mana Om Idris? Saya Lombok. Oh, aslinya Lombok. Ya, ternyata jauh juga aslinya beliau Lombok. Aslinya beliau dari Lombok, saya dari Medan, Sumatera Utara. Oh, alhamdulillah. Ketemunya di Turbo Sentra Agribisnis. Baik Om, ini sebenarnya banyak orang yang nggak tahu vanili. Begitu masuk, ini pohon apa? Iya. Ya, jadi ketika mungkin memori nama vanili ini sudah familiar karena banyak makanan apa tepung, susu dan lain sebagainya. Bahkan kalau ibu-ibu vanili tahu, tapi begitu masuk sini ini pohon apa begitu. Nah, ternyata ini adalah pohon vanili yang dikembangkan kurang lebih 1.800 pohon, 600 tajar. Ada kemungkinan ini dikembangkan lagi, Om? Insya Allah kalau memang akan ditambah lagi. Akan kita tambah lagi. Cuma kita lihat dari hasil di sini dulu. Kalau memang sudah nanti kita sudah persiapan lahan. Banyak yang tanya Om Idris, ini jenisnya vanili apa, Om? Kalau yang kita budidaya saat ini yaitu jenisnya planifolia. Ada dua varian jenisnya ini. Dia P1 dengan P2. Dia dari daun itu, dari situ kita bisa lihat perbedaannya. Nah, nanti P1 dengan P2 itu buah. Dari buah itu dia lebih, P1 lebih banyak buahnya, lebih lebat dan lebih panjang. Lebih panjang. Ini jenisnya V. Ini P1 dan P2. P1 dan P2. Mix ya berarti, campur ya? Campur dia. Cuma dari situ nanti kita bisa lihat pada saat dia berbunga menghasilkan buah, mana yang lebat, itu P1. Nanti kalau yang sudah agak jarang buahnya itu P2. Cuma kalau untuk tingkat kualitas aroma sama. Sebenarnya kalau memang kita ada bibit jenis Tahiti, itu lebih bagus lagi. Tahiti ya? Tahiti. Iya, cuma itu jenis dari Indonesia juga? Indonesia juga, ada cuma di Papua Nugini. Oh, Mas. Di Papua banyak. Dan itu bibitnya lebih mahal, tapi harga buahnya sama. Iya. Orang kadang nanya juga, ada pasarnya vanili ini di mana dipasarkan vanili kalau kita mau budidaya yang sama? Kan ini tidak butuh lahan luas. Mungkin ada orang yang punya pekarangan 200 meter, 100 meter itu bisa ikut membudidayakan vanili. Kalau bibit kan nggak ada masalah ya. Di sini pun bisa. Bisa kita sediakan bibit. Bisa. Ya. Bisa disediakan pembibitan. Itu pasarnya bagaimana? Kalau untuk pasar sebenarnya barangnya saja lagi. Kalau sudah kita bisa menghasilkan dari produk vanili ini di Samarinda maupun di Balikpapan kita sudah ada pengepul dari vanili ini. Dari vanilinya. Karena pengalaman saya sendiri pada beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan saya ada kirim ke Samarinda sekitar 2 kilo. 2 kilo. Berapa itu 2 kilo waktu itu? Kemarin ada di harga 2.500.000 per kilo. 2.500.000 per kilo. Itu buah terakhir. Ya, grade terakhir. Grade terakhir. Kalau grade A, grade pertama itu kisaran di harga 6 juta per kilo. 6 juta. Itu harga lokal ya? Harga lokal. Kalau untuk lokal sebenarnya itu kalau di restoran maupun di perhotelan apa segala macam itu tidak membutuhkan banyak dia. Jadi cukup mereka itu menggunakan paling 1 kilo sampai 2 kilo saja. Nah, jadi pas di saat kita panen kontinu, nah disitulah kewalahannya kita nanti. Iya. Cuma alhamdulillahnya di sini banyak kita punya skill, jadi kita bisa bikin brand. Seperti yang kemarin Ustadz sudah pernah rasakan kemarin, bahkan kita bisa bikin kopi vanili. Kopi vanila. Berarti ada produk-produk turunan yang nggak meski harus dijual bahan bakunya. Betul. Iya. Seperti ini kan parfum. Parfum ini kan pokoknya segala macam kosmetik, segala. Jadi sebenarnya kaya produk turunannya yang bisa dikembangkan dari bahan baku vanili tadi. Nggak harus dijual vanilinya.
Dan sebenarnya ini daunnya sebenarnya ini untuk herbal. Iya, iya. Herbal untuk pupuk bisa. Cuma ini gatal dia. Nah, jadi getahnya ini gatal. Ini kalau sudah kena kulit ya lumayan, tapi tidak mengakibatkan iritasi atau infeksi. Iya, iya. Banyak orang yang bilang vanili ini waletnya untuk di dunia pertanian. Iya. Karena memang harganya sangat menarik tadi. Betul Tapi sekali. kalau untuk mulai masa tanam sampai panen itu berapa lama kisaran untuk masa menunggu panen perdananya ini? Nah, jadi begini. Kalau untuk kita mengantisipasi kapan masa waktu panen atau berbuah itu, dia dari Batang bibitnya. Dari bibit awal. Kalau memang bibit awalnya pendek seperti ini contohnya, Pendek itu bisa disebut 3-4 ruas ya, lah. 3-4 ruas seperti ini. Iya. Itu paling tidak kita bisa dapat menikmati hasil 4 tahun. 4 tahun. Tapi kalau memang kita tanam panjang seperti ini paling tidak sampai 1 tahun, 1,5 tahun Sudah bisa berbunga. sudah bisa. Oh, Karena batang sudah tua, apalagi yang paling bagus sekali itu dari batang indukan yang sudah produksi. Iya, iya. Nah, ini kan dulu belum ada produksi. Tapi insya Allah ini sudah kita persiapkan. Perubahannya pun sudah mulai ada. Mudah-mudahan lah. Ya, semoga ini Om. Ini kalau tadi bahasa Om Idris sudah hamil, sudah mendekati. Sudah mendekati. Tandanya ada. Nah, dia lebih gemuk. Pinggang-pinggangnya juga sudah ketahuan sekali. Iya, iya. Ini rata. kalau yang dengan bahasa yang familiar sekarang gemoy. Nah, gemoy. Dia sudah gemoy. Vanilinya sudah gemoy. Ini sudah mendekati masa untuk berbuah. Insya Allah. Iya, insya Allah. Semoga. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua. Amin, amin, amin. Jadi memang pemeliharaannya juga tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu sulit. Cuma langkah awal pertama yang kemarin itu saja. Kita harus memenuhi nutrisi yang ada seperti ini. Pupuknya harus lengkap, harus terpenuhi. Nah, kalau ya memang harus punya ilmunya juga. Betul. Meskipun tidak begitu sulit, tapi ilmunya itu jadi harus betul. pakemnya untuk bisa mengembangkan budidaya. Apalagi nanti kalau sudah kita pentol-pentol bunga, calon bunga keluar pada saat polinasi, ya itu di sini kita harus bikin video. Iya, iya. Nah, itu endingnya sudah itu di situ. Itu sangat luar biasa. Waktu ini ya, waktu pagi sekali. Apa? Jam Pak penghulu itu? Iya, polinasi. Mengawinkan. Nah, jadi iya. Istilahnya kita pembantu serbukan, Iya, membantu penyerbukan. Iya. Jadi vanili ini pemirsa harus dibantu dia dengan penghulu, ya, untuk mengawinkan bunganya, atau bahasa lain polinasi. Dia, seperti melon juga harus dipolinasi. Iya, ini vanili juga ternyata harus dipolinasi. Ini kenapa harus di ruangan yang pakai paranet begini? Ya. Jadi begini, karena ini tanaman tidak bisa terlalu kena sinar matahari. Nah, dia kalau sudah terlalu kena sinar matahari, dia akan seperti ini. Iya. Dia akan cacat seperti ini. Tapi, gosong. Nah, cuma dia hanya sekedar gosong luar saja. Nah, tidak menimbulkan penyakit. Nggak ada efeknya. Tidak ada efeknya, cuma hanya sebatas begitu saja. Kondisinya terlihat agak cacat. Agak cacat. Nah, justru itu kenapa kita harus pakai paranet, karena dia tanaman ini membutuhkan sinar matahari paling tidak itu cuma 40% saja. 40%. Makanya yang di luar itu biasanya yang konvensional, tradisional itu pakai pohon. Pakai pohon itu. Pohon. Nah, dia sudah kuat. Dia sudah teruji. Iya. Ini kalau sudah terbuka sedikit seperti tempo hari di sana, itu luar biasa sudah. Jadi betul-betul gosong deh. Dan itu kita harus cepat-cepat tanggulangi. Jadi ini sebentar lagi Om ya, nanti akan tiba waktunya, masanya untuk berbunga. Mudah-mudahan. Jadi kalau berdasarkan informasi dari Om Idris tadi, dari bentuk fisiknya itu sudah banyak tanda-tanda bahwa ini masanya sudah hamil, sebentar lagi berbunga. Dan dari 1.800 pohon ini, doanya dari pemirsa semoga
bisa Ini berkembang dengan baik. Kalau 70% saja menghasilkan bunga, insya Allah saya sendiri dengan kawan-kawan yang lain mungkin kewalahan. Nah, harus mungkin, ada tenaga part-time yang membantu untuk proses polinasi. Betul, paling tidak nanti saya minta tambahan. Karena memang masa polinasi itu terbatas. Terbatas. Iya, waktunya tertentu. Iya. Ya, dari jam 6 paling sampai jam 9 lah paling jam 10. Oh, jam 10. Jam 10 masih oke ya? Masih oke. Iya, Tapi kalau kita lihat situasi juga. Kalau mendung sampai jam 12 masih bisa digas terus. Kita setar sampai sore. Oh, gitu. Cuma kalau memang ini nanti full buah sampai 70%, paling saya minta penambahan lampu saja. Iya. Jadi ini lampu-lampu ini pemirsa, ini kalau malam ini terang di sini. Hampir kelasnya sama dengan mall terangnya. Ini lampu-lampu ini apa sih fungsinya? Ini Om Idris? Ini kalau lampu kita sengaja pakai lampu untuk fotosintesis. Fotosintesis, ya, percepatan ya. Perangsang. Oh, perangsang. Ya. Jadi perangsang sinar, perangsang cahaya. Nah, dia, kalau siang kan dia terkena paparan matahari. Iya. Malam terkena paparan cahaya. Nah, supaya lebih cepat saja sih. Nah, jadi hasilnya sudah kelihatan walaupun pentol bunga belum keluar, tapi sudah gemoy. Oke, baik pemirsa, saya kira itu saja siang hari ini. Tadi ada bocoran-bocoran produk turunan dari vanili, kayak kopi dan lain sebagainya. Insya Allah nanti pada masanya dari bahan baku yang kita peroleh, banyak produk turunan yang akan kita kembangkan di Trubus Sentra Agribisnis. Terima kasih Om Idris waktunya. Nanti tunggu tayangannya ini di YouTube Trubus Sentra Agribisnis ya, sebagai bahan edukasi. Karena banyak orang yang kesini lihat ini pohon apa gitu. Semoga ini bermanfaat. Jadi kalau sudah berbuah nanti tidak sembarangan orang bisa diakses sembarangan karena jadi memang harus dijaga. Nah, kita nanti jalannya makanya sekarang sudah dipasang gerbangnya. Tidak apa-apa saat sekarang gerbangnya. Tapi selanjutnya nanti tidak boleh. Sudah harus terjaga. Iya, kita harus jaga. Makanya ini kontennya dipersiapkan untuk yang pengen melihat. Nah, karena tidak bisa diakses sembarangan, bisa di-share. Tapi jangan lupa di-subscribe. Nah, itu yang penting itu. Jadi yang penasaran dengan produk vanili Tesa, kita akan kirimkan filenya Insya Allah, di YouTube. 5 tahun ke depan, amin. Trubus Sentra akan menjadi pusat. Amin. Produk-produk dan brand-brand ternama juga bisa banyak sekali program itu. Sudah antri. Ya. Program ini sudah banyak sekali. Ini semoga diberi kekuatan, termasuk SDM yang baik yang sebenarnya dengan SDM yang baik itu sebenarnya rezeki buat kita, karena memang tidak bisa dilakukan semuanya dengan SDM yang terbatas. Nah, tadi program-program tadi yang sudah direncanakan sebenarnya sudah antri banyak sekali. Salah satunya tadi yang dibicarakan ada daun kelor, macam-macam. Ini mohon doa semoga ya. Yang penting sehat tadi ya. Yang penting sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas. Karena semua yang dilakukan di sini ini adalah pemberdayaan dari aset wakaf yang diamanahkan di Yayasan Sosial Pondok Pesantren Trubus Iman. Saya kira demikian Om Idris. Terima kasih waktunya. Nanti sampai ketemu polinasi Om. Kita akan buat nanti tayangan khusus untuk polinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.